Selamat pagi, perkenalkan nama saya Robert Paulus Pandiangan dari Keuskupan Padang. Selamat berjumpa kembali di renungan singkat Senyum Pagi THS THM edisi 16 Januari 2021. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan dengan judul Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, yang direfleksikan dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi lagi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Meneladani sikap orang Farisi atau Yesus. Bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang kita anggap jahat? Seandainya ada tetangga kita seorang mantan narapidana kembali ke rumahnya, bagaimana kira-kira sikap kita dan lingkungan kita terhadap dia? Mungkin sebagian besar akan menjauhi dia, bahkan berprasangka buruk terhadap dia. Lalu, apakah Allah juga menjauhi dia? Pada bacaan yang telah kita dengar tadi, Yesus memanggil Lewi, si pemungut cukai, untuk mengikuti dia. Ini menimbulkan tanda tanya besar dalam benak ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi. Apalagi Yesus tidak hanya memanggil Lewi, tetapi ikut juga makan di rumahnya bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bagi orang-orang Farisi yang setia memelihara hukum Taurat, pemungut cukai serta orang-orang berdosa adalah kelompok yang harus dijauhi, tak layak untuk didekati, sebab para pemungut cukai bekerja untuk pemerintahan Romawi yang dianggap kafir. Maka mereka pun dianggap menjadi najis, apalagi mereka bekerja dengan tamak. Orang-orang berdosa juga harus dijauhi karena mengingkari hukum Taurat dan melanggar peraturan Farisi.
Namun, bagi Yesus, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa harus dirangkul masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang tersebut bagi orang sakit yang harus disembuhkan. Dan itulah tujuan utama kedatangan Yesus, yaitu untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Dengan demikian, kehadiran kerajaan Allah menjadi nyata bagi kaum yang tersisih. Sebagai pengikut Kristus dan sebagai anggota organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang dikucilkan? Sebagai warga gereja dan anggota Tunggal Hati Seminari dan Tunggal Hati Maria, apakah kita sudah peka terhadap mereka yang disingkirkan? Atau malah tak peduli dan sibuk membangun diri hingga bak menara gading? Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki hati seperti Dia, melihat bahwa orang berdosa memerlukan Kristus, dan juga kehadiran kita agar kita merangkul dan membawa mereka kepada Kristus. Demikianlah renungan singkat di pagi hari ini. Kiranya renungan singkat di Senyum Pagi di STHM pada pagi hari ini dapat menjadi penyemangat kita di hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam Gloria.